Processing. Ready. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sandi Morse. Sandi Morse adalah sistem representasi huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili karakter tertentu pada alfabet atau pertanda tertentu yang disepakati penggunaannya di seluruh dunia. Sandi Morse dapat dilakukan dengan cara yang pertama dengan suara menggunakan fluid, yang kedua dengan sinar yaitu menggunakan senter, yang ketiga itu tulisan menggunakan titik dan strip, yang keempat itu menggunakan bendera. Selanjutnya ada manfaat dari sandi dan Morse. Yang pertama itu sarana komunikasi, yang kedua itu memberikan pesan rahasia dengan kode tertentu, yang ketiga itu digunakan dalam telegraf, yang keempat digunakan dalam kegiatan pramuka. Adapun yang kelima yaitu bisa memberikan pesan rahasia. Baik, adapun macam-macam sandi. Yang pertama itu sandi koordinat atau merah putih, di mana sandi ini menggunakan kata kunci merah dan putih yang nantinya akan dibuat urutan alfabetnya. Baik, yang kedua yaitu ada sandi Napoleon. Sandi Napoleon ini hampir sama dengan sandi ular. Susunan hurufnya dibaca zigzag. Yang ketiga yaitu ada sandi jam. Sandi yang dibuat dengan waktu tertentu sebagai patokan. Selanjutnya yang keempat yaitu ada sandi abjad inter. Sandi ini menggunakan penyebutan abjad yang berlaku secara internasional. Fungsinya untuk memudahkan dalam berkomunikasi dan minimalisir terjadinya kesalahpahaman dalam pengejaan huruf. Sandi Morse. Sandi Morse itu merupakan representasi huruf, angka, tanda baca, dan sinyal yang disusun mewakili karakter tertentu dengan menggunakan titik dan garis yang telah disepakati penggunaannya. Yang terakhir yaitu sandi abjad atau sandi balik. Sandi abjad atau sandi balik merupakan sandi A itu sama dengan Z, yang mana penulisannya diambil dari lawan huruf, artinya dari huruf A berlawanan dengan huruf Z. Materi yang kedua yaitu simapur. Simapur adalah metode yang digunakan untuk mengirim sinyal atau pesan dengan menggunakan alat sederhana. Alat sederhana yang bisa digunakan adalah bendera, tangan gayung, sarung tangan, maupun tangan kosong. Simapur pramuka itu biasanya dilakukan dengan cara mengulurkan kedua tangan membentuk posisi tertentu sesuai formasi yang sudah ditentukan. Salam Pramuka. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Saudari Anissa, yaitu tentang komunikasi udara dan juga simpul dan ikatan pada pramuka. Yang pertama kita akan membahas tentang komunikasi udara. Komunikasi udara adalah proses penyampaian suatu tujuan, berita ataupun informasi kepada pihak lain untuk mendapatkan respon. Macam-macam alat komunikasi. Yang pertama ada komunikasi radio, yang kedua dengan menggunakan api atau asap, yang ketiga ada cermin survival, dan yang terakhir ada dengan menggunakan kain. Beberapa manfaat dari komunikasi. Yang pertama itu bisa digunakan sebagai komunikasi darurat, yang kedua sebagai body signal. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai macam-macam alat komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi radio. Komunikasi radio diartikan sebagai hubungan jarak jauh dengan menggunakan peralatan elektronik, misalnya pesawat SSB, walkie-talkie, pesawat CB, dan jenis pemancar lainnya. Alat yang paling sering digunakan di dalam kegiatan alam bebas untuk berkomunikasi jarak jauh melalui radio adalah TRX. Umumnya, jenis komunikasi radio banyak digunakan dalam kemiliteran.
Yang kedua yaitu dengan menggunakan api atau asap. Cara yang paling sederhana untuk memberitahukan letak posisi kita adalah dengan membuat api atau asap. Cara ini digunakan agar mudah terlihat dari kejauhan. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan cermin survival. Cermin ini berbentuk segi empat yang memiliki cermin di kedua belah sisinya. Mempunyai dua lubang, yang pertama berada di tengah dan yang lainnya berada di sudut. Materi selanjutnya yaitu adalah simpul dan ikatan. Teman-teman tahu tidak apa sih yang dimaksud dengan simpul? Jadi, simpul adalah hubungan antara tali dengan tali, bisa dengan tali lain ataupun dengan tali itu sendiri. Berikut ada beberapa macam simpul yang dapat kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari, terutama dalam kegiatan berpramuka. Yang pertama ada simpul pangkal. Simpul pangkal adalah salah satu simpul yang sering digunakan untuk mengawali suatu simpul lainnya. Fungsinya adalah untuk permulaan ikatan dalam mengikat tali pada tongkat, tiang, ataupun kayu. Yang kedua ada simpul jangkar. Fungsi dari simpul ini adalah untuk menautkan tali pada benda lain dan membuat tandu. Tentu dipadukan dengan simpul dan ikatan lainnya. Yang ketiga yaitu simpul mati. Simpul ini digunakan untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dan tidak licin. Simpul mati akan sulit untuk dilepaskan kembali karena digunakan untuk mengakhiri simpul tali. Yang keempat yaitu simpul tambat, berfungsi untuk memulai ikatan silang dan juga untuk menautkan tali pada benda-benda lain, terutama benda-benda yang berukuran besar. Ikatan merupakan bentukan dari tali yang digunakan untuk mengikat benda ataupun mengikat barang. Berikut beberapa macam ikatan yang sering digunakan dalam kegiatan berpramuka. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat atau memperhatikan video berikut ini.